Mulai berarti ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu bahwa untuk masuk dalam suatu ilmu yang dibutuhkan adalah mengetahui ilmu itu secara umum. Dan mengetahui suatu ilmu itu secara umum tidak mesti secara had, baik boleh dengan rasam. Yang kedua, sebelum masuk suatu ilmu kita harus tahu apa faedah yang bisa dihasilkan dari ilmu tersebut. Karena mempelajari sesuatu yang kita tidak tahu apa manfaatnya itu adalah perbuatan orang yang tidak berakal. Maka didahulukanlah pembahasan hakikat definisi ilmu mantik secara umum, yang mana sebelumnya terpaksa harus menjelaskan apa itu ilmu dan terbagi berapa, baik dari min haitsu daruri nadari dan min haitsu tasawwur dan tasdih. Adapun maudhu sekarang yang akan kita bahas, itu bukanlah termasuk daripada yang paling efisien dalam masuk dalam suatu ilmu. Tapi para ulama membahas maudhu ini karena antara satu ilmu dengan ilmu yang lain berbeda karena maudhunya. Seperti ilmu nahwu dengan ilmu saraf, maudhunya sama, yang dibahasnya adalah ilmu bahasa Arab. Tapi karena sudut yang berbeda, sisi yang berbeda, maka lahirlah suatu ilmu nahwu, lahirlah suatu ilmu saraf. Dari sisi melihat perubahan lahir ilmu nahwu, dilihat dari sisi tasrif, lahirlah ilmu saraf. Begitu juga antara mantik dan makulat dan ilmu-ilmu yang lainnya. Substansinya sama, maudhunya sama, tapi sudut pandangnya yang berbeda. Maka oleh karena itu, para ulama membahas belum masuk ke suatu ilmu, maudhu ilmu mantik apa. Maka saya baca matan dulu. Al-bahthu tsani fi maudhi'il mantik. Pembahasan yang kedua pada maudhu'nya ilmu mantik. Maudhu' ilmi mantik fi موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه التي تلحقه لما هو أي لذاته أو لما يساويه أو لجزئه. Maudhu' setiap ilmu adalah perkara-perkara, sesuatu-sesuatu yang dibahas, yang dikaji pada perkara tersebut. Apa yang dikajinya? Awarid-awarid, perkara-perkara yang arid yang datang, ahwal, perkara-perkara yang datang di atas suatu perkara tersebut, ataupun istilahkan saja awarid, nanti akan kita rincikan. Allati, yang awarid itu terhubung akannya pada perkara tersebut. 5, karena sesuatu yang huwa ini, jadi ini ada lafal ma yang pertama, dhamir yang pertama itu kembali kepada ma, sedangkan yang lain kembali kepada syai'. Jadi sekali lagi, maudhu' setiap ilmu adalah perkara yang membahas pada perkara tersebut daripada awarid-awaridnya, yang awarid itu terhubung terhadap perkara tersebut karena sesuatu, yang dianya sesuatu, artinya lidzati, karena dirinya sesuatu, ataupun karena sesuatu yang sama sesuatu tersebut akan nyata, itu kembali kepada nyata, ataupun karena juzuk nyata.
penjelasan secara ijmalinya bahwa musannif ingin menerangkan apa maudhu yang dibahas dalam ilmu mantik. Maudhu ilmu mantik adalah maudhu yang muqayyad, yang secara khusus. Lebih baik sebelum masuk yang khusus dibahas secara umum. Maudhu ilmu itu apa? Maka sebelum membahas maudhu ilmu mantik secara khusus, maka Al-Qadhibi menjelaskan apa maudhu ilmu secara umum. Karena suatu yang mutlak itu lebih didahulukan daripada yang muqayyad. Definisi daripada maudhu'nya ilmu adalah ma yubhasu fihi an awaridhihi allati tulhiquhu lima huwa ay lidatihi au lima yusawihi au lijuz'ihi. Pertama dulu, sebelum saya menjelaskan matan yang singkat ini, hakikat daripada ilmu adalah masail. Hakikat daripada suatu ilmu adalah masail, sebagaimana yang disampaikan oleh Sa'ad bin Taftazani. Masail. Jadi kalau kita katakan ilmu mantik ataupun ilmu nahwu, masalah-masalah yang ada dalam ilmu nahwu. Kemudian masail ini letaknya menjadi mahmul. Letaknya menjadi mahmul. Masail ini masail apa yang dibahas? Kemana masail ini dihamalkan? Ke maudhu'nya suatu ilmu. Maudhu' suatu ilmu adalah awarid dzatiyah sebagaimana yang sudah disampaikan secara umum tadi. Kemudian awarid dzatiyah itu seperti begini. Ilmu kedokteran, objek ilmu kedokteran adalah tubuh manusia secara umum. Tubuh manusia, masalah yang dibahasnya apa? Kondisi manusia dari sisi sehatnya, dari sisi sakitnya. Jadi maudhu daripada ilmu kedokteran apa? Awarid dzatiyah. Yani awarid dzatiyah apa? Zat manusia, ini tubuh manusia dan tubuh manusia yang datang terhadap tubuh tersebut, sehat dan sakit. Maka awarid daripada tubuh manusia adalah sehat dan sakit. Maka sebelum saya masuk ke lebih rinci, saya ingin menjelaskan awarid itu ada dua secara umum. Awarid ada dua. Ada awarid dzati, ada arid dzati, ada arid gharib. Ada dzati, ada gharib. Keseluruhannya terbagi tiga, dzati terbagi tiga, aridi terbagi kepada tiga. Yang pertama adalah dzati yang pertama, suatu maudhu, suatu perkara yang datang terhadap zat tanpa ada perantara. Misalnya begini, manusia. Kita katakan manusia itu muta'ajib. Manusia itu muta'ajib. Muta'ajib itu kita hamalkan terhadap insan. Kenapa muta'ajib itu kita hamalkan kepada insan? Karena hewanun natik. Karena diri manusia. Diri insan itulah muta'ajib. Muta'ajib itu aridi, bukan zati. Karena zati manusia apa? Zatnya insan adalah hayawanun natik. Ini zatinya. Awaridnya apa? Aridinya. Sifat yang di luar ataupun perkara yang di luar daripada hakikat manusia ini, di luar hayawan natik apa? Muta'ajib. Kenapa muta'ajib itu dihubungkan? Luhuk kalau dalam bahasa mantik. Kenapa terhubung kepada manusia? Karena hewan natik. Karena seorang yang karena zat yang berstatus hewan natik, dia muta'ajib. Karena saat dia bisa berpikir, zat makhluk yang bisa bergerak dan bisa berpikir, dia bisa muta'ajib. Jadi muta'ajib itu awarid dzati. Kenapa awarid dzati? Karena diri manusia. Kenapa muta'ajib itu terhubung pada manusia? Karena diri hayawan natik, karena diri hakikat manusia. Yang kedua, awarid yang datang, yang terhubung kepada suatu zat karena ada perkara yang di luar. Ada perkara yang di luar daripada zat tersebut.
Misalnya begini, insan manusia, hakikat manusia adalah hewan natik. Kemudian kita katakan insan itu dahik. Insan itu dahik. Baik bil kuah misalnya. Dahik itu, kenapa kita bisa katakan manusia itu dahik? Karena apa? Apakah karena dia berpikir? Apakah karena dia bergerak? Bukan. Dahiknya manusia karena dia muta'ajib. Saat dia misalnya kagum, kemudian baru dia ada reaksi dahik. Jadi dahik itu terhubung kepada zat manusia. Ini bukan zat ini tubuh. Ke hakikat hewan nutatik bukan karena hewan, bukan karena natik, tapi karena muta'ajib. Maka dahik ini adalah di luar daripada maudhu, ini hewan natik, tapi dia terhubung kepada hewan natik melalui perantara muta'ajib. Yang mana muta'ajib itu sama porsinya dengan insan. Ingat, muta'ajib itu muta'ajib itu yang tadi, muta'ajib adalah terhubung kepada insan. Kenapa? Karena diri insan. Diri insan. Oke. Bedanya apa? Hakikat insan itu hewan natik. Datinya adalah hewan natik. Aridi daripada hewan natik apa? Aridi daripada insan muta'ajib. Muta'ajib. Bahik dia terhubung kepada insan melalui perantara muta'ajib. Yang mana muta'ajib ini setara dengan insan. Maka lihat di tadi makna awarid dzatnya adalah kullu ilmin, yani maudhu kullu ilmin ma yubhasu fihi an awarid dzatiyah. Makna awarid adalah perkara-perkara yang datang terhadap suatu zat, suatu hakikat. Karena apa? Lidzatihi, seperti contoh muta'ajib tadi, au lima yusawihi, dia datang terhadap zat, terhadap suatu hakikat karena ada perantara, yang perantara ini sama porsinya dengan zat tersebut. Ini bahik terhubung kepada manusia, kepada hewan natik melalui bahik, melalui muta'ajib, yang muta'ajib itu setara, ini tasawi dengan jadi kata mana tasawi apa? Muta'ajib adalah insan, insan adalah muta'ajib. Yang ketiga, arid dzati yang ketiga, suatu perkara terkoneksi, terhubung kepada maudhu dengan perantara yang umum, dengan perantara juzuk daripada zat tersebut. Begini, hakikat insan apa? Hayawanun natik. Murakab ya, hayawan, natik. Natik dan hayawan dan natik. Hayawan itu adalah juzuk daripada zat. Hayawan itu di dalam apa di luar? Dzati ataupun aridi? Dzati. Sekarang kita katakan, manusia itu bergerak. Ya, bisa nggak manusia bisa bergerak? Manusia bergerak karena apa? Apakah karena berpikir? Apakah karena muta'ajib? Apakah karena tahik? Bukan. Karena dia itu hayawan. Manusia bisa bergerak kenapa? Karena juzuk daripada hakikat manusia, yaitu hayawan. Ini arid dzati juga. Ini juga dikatakan arid dzati. Sekali lagi, kenapa gerak dengan harakah bil iradah, gerak dengan bebas. Ini dengan kehendaknya terhubung kepada manusia, hakikat manusia, karena manusia itu adalah hayawan. Jadi harakah bil iradah terhubung kepada zat karena melalui perantara juzuknya, bukan perantara, karena juzuknya. Kalau perantara seolah perkara yang lain, perkara yang di luar. Karena juzuk zat. Apa juzuk di sini? Ya, ini kita katakan begini, manusia itu berjalan. Manusia itu berjalan karena apa? Manusia itu berjalan. Karena apa? Karena bergerak. Bergerak itu zati. Gini, manusia berjalan. Berjalan pasti di luar kan, di luar daripada esensi manusia, hakikat manusia. Kenapa terhubung berjalan kepada ini insan? Apakah karena natik? Bukan. Apakah karena hewan? Bukan. Tapi karena
harakah, harakah. Yang harakah itu adalah daripada juzuk daripada zat. Jadi tiga ini sesuatu yang terhubung kepada zat karena diri zat tersebut, sesuatu yang terhubung karena ada perkara yang musawi dengan zat. Dia terhubung melalui perantara, yang perantara itu tasawi dengan zat. Yang ketiga, dia terhubung terhadap zat melalui juzuk. Tiga ini dinamakan arid dzati. Kemudian arid gharib itu ada tiga. Yang pertama, sesuatu yang terhubung kepada maudhu dengan perantara umum, dengan perantara juzuknya yang umum. Misalnya begini, manusia bisa musafir, manusia itu bisa musafir, manusia itu bisa musafir, ya kan? Manusia musafir kita katakan, misalnya paham kan? Manusia bisa berjalan jauh, nah, ini musafir lah. Musafirnya manusia karena apa? Karena nanti. Bukan. Apakah karena hewan? Hewan harak, yakni bergerak. Jadi musafir terhubung kepada manusia karena dia itu masin, bisa berjalan. Yang berjalan itu karena apa? Karena harakah. Harakah iradah itu adalah dari hak. Jadi gharib. Gharib ini jauh nisbah dengan yang dati tersebut. Ini arif gharib. Yang pertama. Jadi sesuatu yang terhubung kepada maudhu dengan sebab yang di luar yang umum. Dengan sebab yang di luar daripada umum. Dengan yang tiga tadi apa? Karena juzuknya. Sekarang yang keempat, yakni yang pertama daripada arif gharib adalah suatu perkara yang terhubung kepada maudhu melalui perantara yang di luar daripada zat, terus dia terhubung dengan zat itu melalui apa? Melalui juzuk yang umum. Melalui juzuk yang umum. Kayak tadi, manusia itu musafir. Musafir terhubung kepada maudhu'nya insan karena masin. Masin itu kharid nggak daripada zat? Kharid. Yang mana dia itu adalah keluar hasil daripada hayawan. Yang hayawan itu adalah umum, aam. Ini arif gharib yang pertama. Arif gharib yang kedua, sesuatu yang terhubung kepada maudhu dengan perantara yang di luar. Dengan perantara yang di luar. Ini kesimpulan ya, saya sampaikan, nanti bisa dibaca teksnya dalam syarah Farsi dan di talqis yang sudah pernah saya kirim. Sesuatu yang terhubung kepada zat, kepada suatu maudhu karena perkara yang di luar, karena amrun kharid. Yang kharid ini terhubung dengan yang khusus. Misalnya, kita katakan manusia ini benda ataupun zat yang bisa bergerak dengan sendirinya, makhluk yang bisa beraktivitas. Karena yang beraktivitas bukan cuma manusia kan, binatang juga bisa beraktivitas. Ataupun ini mutaharik bil iradah. Itu bisa senyum misalnya. Misalnya. Ataupun kita ambil saja ya dhahik ataupun senyum. Terhubung bahwa kita katakan hayawan itu dhahik, hayawan itu dhahik. Hayawan menjadi maudhu, dhahik menjadi mahmul. Kenapa dhahik itu bisa dihamal kepada hayawan? Karena apa? Karena apa? Dhahik terhubung kepada hewan karena insan. Karena insan. Yang insan itu di luar daripada substansi hayawan. Maksudnya apa? Hayawan itu terbenar pada insan dan terbenar kepada yang lain. Kalau insan pasti masuk hewan kan? Tapi ini dalam hayawan. Oke. Paham? Jadi dia perkara yang di luar dan terhubung kepada maudhu ini dengan perantara yang khusus. Ini yang kedua daripada arid gharib. Kemudian yang ketiga daripada arid gharib adalah
sesuatu yang terhubung kepada maudhu dengan sebab perkara yang kharij, dan yang hari ini mubayin. Mubayin bertentangan bagi maudhu tersebut. Misalnya gini, air itu panas. Air adalah panas. Air itu apa? Yang panas kita katakan. Pada dasarnya air ini terhubung, ini apa? Panas itu terhubung ke air karena apa? Karena api, ya kan? Panas, yang panas har kita hubungkan kepada air dengan perantara api. Berarti api. Yang api itu dengan air mubayin, tabayun apa bukan? Tabayun. Antara api dengan air Jadi terhubungnya yang panas terhadap air karena perkara yang di luar. Apa yang di luar tadi? Karena hakikat air ya bukan panas. Oke, kharid. Kemudian yang kharid ini kenapa bisa terhubung kepada air? Dengan perantara amrun yang tabayun dengan maudhu. Ini api. Yang api itu adalah tabayun dengan air. Di antara dari 6 ini yang dipertimbangkan oleh para ulama cuma 3 menurut redaksi daripada Risalah Syamsiyah. 3. Ini arid dzati yang pertama terhubung karena lidatihi, terhubung karena lima yusawihi au lijuz'ihi. Sedangkan 3 yang lain tidak diiktibarkan. Namun ada tahqiq yang sangat bagus yang dilakukan, yang disampaikan oleh Khairul Al-Abadi, Khairul Abadi dalam kitab Syarah Mirqah. Itu beliau mengatakan bahkan awarid gharibah juga dipertimbangkan. Itu bisa dibaca di situ. Namun menurut Syekh Syarif Al-Jurjani, hakikat awarid yang menjadi maudhu. Karena maudhu ilmu apa? Awarid dzatiyah. Awarid dzatiyah itu ada berapa? 3 menurut pengarang Syarah Syamsiyah. Ini adalah tarik mutaakhirin. Para mutaakhirun, awarid dzatiyah itu ada 3. Namun yang benar bukanlah 3. Yang benar adalah awarid yang menjadi maudhu